Shalom, Bapak Ibu. Bagaimana seandainya Daud itu hidup di zaman kita ini? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bayangkan sejenak senja itu turun di Yerusalem kuno ya. Angin gurun berhembus pelan, kecapi bergetar di tangan seorang gembala muda, dan suara mazmur mengalun ke langit. Namanya Daud, anak gembala yang berbau domba, penyair yang matanya basah oleh doa, pejuang yang tangannya berlumuran darah perang, dan raja yang hatinya itu sering hancur di hadapan Allah ini Bapak Ibu. Lalu hari ini kita bertanya, seandainya Daud hidup di zaman kita sekarang, apa yang akan terjadi? Pertanyaan ini bukan permainan imajinasi kosong, Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah cermin rohani bagi gereja ya, bagi kita ya, dan juga bagi bangsa Bapak Ibu. Jika Daud hidup hari ini, ia akan menjadi orang asing di dunia yang gemar tampilan Bapak Ibu. Daud lahir di dunia yang menilai manusia itu dari luarnya. Samuel hampir salah memilih raja karena memandang tinggi dan gagah ini. Di Samuel 16 ayat 7 Bapak Ibu. Gitu ya. Di zaman kita Bapak Ibu, Daud mungkin tidak lolos dari audisi politik ya. Tidak menang di panggung media, tidak berkilau di Instagram ya, dan tidak berpengaruh di TikTok. Mengapa Bapak Ibu? Karena dunia kita ini memujah popularitas, pencitraan, branding, jumlah pengikut, dan kemasan tanpa isi Bapak Ibu. Tetapi Allah memilih Daud bukan karena penampilannya, melainkan karena hatinya yang haus akan Tuhan. Jika Daud hidup hari ini, ia mungkin ditertawakan, gembala yang miskin ya, tidak relevan, terus tidak modern, terlalu rohani. Namun justru disitulah sebuah nubuat lahir bagi gereja. Tuhan masih mencari hati yang sungguh-sungguh baginya, yaitu bukan hati yang licin demi like dan pujian manusia Bapak Ibu. Jika Daud hidup hari ini, ia akan menantang budaya kompromi Bapak Ibu. Daud pernah berdiri di lembah Elah ya, berhadapan dengan Goliat ya, bukan dengan baju sirah canggih ala Thanos atau Iron Man Bapak Ibu, tetapi dengan batu, iman dan nama Tuhan. Hari ini Goliat tidak selalu raksasa yang bertombak Bapak Ibu. Goliat modern bernama materialisme, relativisme moral, konsumerisme, pornografi digital, dan penyembahan diri. Jika Daud hidup hari ini, ia tidak akan nyaman di gereja yang hangat-hangat kuku, Bapak Ibu. Ia akan berseru, siapa yang berani membela kehormatan Allah di tengah dunia yang seperti ini? Daud tidak berperang demi ambisi, Bapak Ibu, tetapi demi kemuliaan Allah. Ia akan menantang kita, bukan untuk ribut di media sosial, tetapi untuk berlutut di ruang doa ini. Jika Daud hidup hari ini, ia akan menangis melihat ibadah tanpa hati, Bapak Ibu. Daud adalah pemazmur. Setiap doa adalah nyanyian, setiap tangisan adalah mazmur, setiap kemenangan adalah puji-pujian bagi dia. Ini Bapak Ibu. Tetapi hari ini ibadah sering berubah menjadi pertunjukan konser, hiburan rohani dan panggung manusia nih Bapak Ibu.
Jika Daud duduk di bangku gereja modern, ia mungkin bertanya dengan air mata, di mana kekaguman akan Allah? Di mana air mata pertobatan? Di mana getaran kudus ketika namanya disebut? Daud tidak takut terlihat rapuh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ia menari di hadapan tabut tanpa malu. Maka ia akan menubuatkan kepada kita, Allah tidak mencari penonton ibadah. Ia mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Jika Daud hidup hari ini, ia akan jatuh dan bangkit lagi oleh anugerah. Jangan romantisasi Daud. Ia berzinah dengan Batsheba, membunuh Uria, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Jika Daud hidup hari ini, Bapak Ibu, skandalnya akan viral, namanya akan trending, Bapak Ibu. Wajahnya akan diseret ke media dan banyak vlog dibuat untuk mewawancarinya ini. Namun perbedaan Daud dengan banyak pemimpin zaman ini adalah ia tidak membela diri di hadapan manusia. Ia bertobat di hadapan Allah, itu bedanya, Bapak Ibu. Mazmur 51 akan menjadi ratapan zaman digital. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Daud mengajarkan kita bahwa kejatuhan bukan akhir. Selama hati masih mau kembali kepada Tuhan, ini kabar baik bagi gereja yang penuh dengan luka dan kekekalan, Bapak Ibu. Jika Daud hidup hari ini, ia akan menjadi suara kenabian bagi bangsa. Daud bukan hanya raja, Bapak Ibu, ia nabi. Ia tahu bahwa kuasa tanpa kebenaran adalah tirani. Ia tahu bahwa bangsa tanpa Tuhan sedang menuju ke jurang, Bapak Ibu. Jika Daud hidup hari ini, ia tidak akan bersekutu dengan korupsi. Ia tidak akan memanipulasi agama demi politik. Ia tidak akan menjual iman demi kekuasaan, Bapak Ibu. Ia akan berdiri seperti nabi yang tak tergoyahkan dan berkata, bangsa yang melupakan Tuhan akan runtuh, tetapi bangsa yang rendah hati akan ditinggikan. Ia akan memanggil gereja untuk menjadi garam dan terang, bukan pengekor kekuasaan, tetapi suara hati Allah ini, Bapak Ibu. Jika Daud hidup hari ini, ia akan menunjuk kepada Kristus. Daud bukan tujuan akhir. Ia bayangan yang menunjuk ke seorang raja yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Daud menang melawan Goliat, tetapi Yesus menang melawan dosa dan maut. Daud memerintah Yerusalem, tetapi Yesus memerintah langit dan bumi, Bapak Ibu. Daud menulis Mazmur, tetapi Yesus menggenapi nubuat. Jika Daud hidup hari ini, ia akan berkata, jangan ikuti aku, ikutilah anak Daud yang sejati ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, seandainya Daud hidup hari ini, pertanyaan sebenarnya itu bukan tentang dia ya, melainkan tentang kita. Apakah kita memiliki hati seperti Daud? Apakah kita berani melawan Goliat modern? Apakah ibadah kita lahir dari hati atau dari rutinitas? Apakah kita cepat membela diri atau cepat bertobat? Apakah kita berdiri bagi kebenaran atau nyaman di dalam kompromi? Ya Tuhan Allah Daud, bangkitkan di zaman ini bukan hanya pemimpin hebat, tetapi hati yang takut akan Engkau. Bangkitkan penyembah sejati, bukan selebritis rohani. Bangkitkan keberanian iman, bukan keberanian viral. Bangkitkan pertobatan, bukan pencitraan. Dan biarlah di atas semuanya, kami memandang kepada Yesus, Raja yang lebih besar dari Daud, Gembala yang tidak pernah gagal, dan penebus yang telah menaklukkan maut. Amin.